Saudara, arus lalu lintas di Jalan Raya Ciawi Tasikmalaya arah Bandung ini mengalami kepadatan pada malam hari ini. Kepadatan kendaraan ini terlihat mulai dari Lingkar Gentong hingga sepanjang 5 km. Kepadatan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penyempitan ruas jalan dan beberapa kendaraan yang mogok di kawasan Tanjakan Gentong. Pada Selasa malam, ribuan kendaraan pemudik yang akan kembali ke Jakarta telah memadati jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Kepadatan ini terjadi mulai dari Simpang Jomin hingga Jalan Ahmad Yani Cikampek menuju Jalan Raya Kelari. Rekayasa lalu lintas disiapkan polisi, salah satunya adalah penutupan jalur putar balik flyover Cikampek. Selain itu, Satlantas Polres Karawang juga menerjunkan tim urai yang terus patroli di sepanjang jalur arteri. Jalur arteri Cirebon, Jawa Barat juga dipadati kendaraan pemudik yang akan kembali ke ibu kota. Kepadatan kendaraan ini sempat mencapai lebih dari 2 km hingga ke Kecamatan Klangenan. Polisi dikerahkan untuk mengurai kepadatan kendaraan dengan mengatur durasi lampu-lampu lalu lintas. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait arus balik Lebaran, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Muhammad Syahrir Romdon di jalur arteri Cirebon, Jawa Barat. Syahrir, ini diprediksi menjadi puncak arus balik Lebaran gelombang pertama. Apakah sudah terlihat peningkatan arus balik di jalur arteri Cirebon? Ya, baik Valen di studio dan selamat malam saudara. Betul sekali, prediksi puncak arus balik pada gelombang pertama sudah berlangsung sejak Selasa siang sampai malam hari ini. Kepolisian memprediksi dan beberapa petugas dari Dinas Perhubungan Kota dan Kabupaten Cirebon menyebut bahwa ada lonjakan kendaraan yang kembali ke arah Jakarta cukup signifikan dibanding kemarin. Sampai hari ini itu mencapai sekitar 100.000 kendaraan yang sudah kembali ke arah Jakarta dari yang sebelumnya belum mencapai di angka 100.000 kendaraan. Hingga sampai saat ini petugas kepolisian juga telah melakukan beberapa rekayasa lalu lintas yang sebelumnya belum dilakukan, artinya kemarin belum dilakukan. Pertama yang saat ini terjadi di Simpang Palimanan, sekitar 100 meter dari saya melaporkan kepada Anda, Valen, petugas kepolisian melakukan pengaturan arus secara manual. Mereka tidak menggunakan rambu-rambu lalu lintas, tetapi melakukan pengaturan secara situasional dan secara manual, yakni kendaraan-kendaraan yang dari arah Jawa Tengah, yakni para pemudik utamanya atau mayoritas yang kendaraan roda 2, itu dipersilakan untuk terus memacu kendaraan ke arah Kabupaten Indramayu, lanjut kepada Karawang dan sampai ke Jakarta. Ini dilakukan secara beberapa menit, bahkan sejak sekitar 1 sampai 1,5 jam yang lalu. Sehingga akhirnya kendaraan-kendaraan yang semula cukup padat sampai sekitar 2-3 km dari saya melaporkan kepada Anda, Valen, itu cukup berhasil diurai. Yang kedua juga dilakukan penutupan beberapa jalur alternatif yang memotong kendaraan para pemudik. Di Simpang Palimanan ini ada 4 arah yang biasanya dilakukan secara normal, namun hanya satu yang ditutup, yakni dari arah Kabupaten Indramayu menuju Kabupaten Cirebon melalui jalur alternatif yang melintasi desa Balirante. Ini ditutup sejak kemarin dan hari ini juga dipertebal lagi oleh beberapa trafikun dan rambu-rambu lalu lintas sehingga akhirnya tidak ada satupun kendaraan yang memotong laju para pemudik. Sementara itu tidak hanya kendaraan-kendaraan yang kembali ke arah Jakarta yang cukup padat melintas pada hari ini, Valen. Kendaraan yang dari arah sebaliknya, yakni dari Jakarta menuju Jawa Tengah pun terlihat padat. Ini terjadi imbas pemberlakuan sistem satu arah yang telah diberlakukan di beberapa ruas tol Trans Jawa dari tol Kalikangkung, kemudian Pejagan, Palikanci, sampai tempat saya bertugas di tol Cipali, bahkan seterusnya sampai tol Cikatama. Sampai saat ini beberapa kendaraan yang cukup melintas paling banyak itu adalah kendaraan pribadi dan juga kendaraan bus.
dan beberapa kendaraan besar yang terus memadati jalur arteri Pantura dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Meskipun demikian, beberapa titik yang bisa dinyatakan titik kepadatan diberlakukan rekayasa lalu lintas sehingga akhirnya kepadatan ini dapat teratasi sehingga tidak ada kemacetan stuck atau kendaraan berhenti yang memperparah kondisi jalur mudik baik dari Jakarta menuju Jawa Tengah ataupun dari Jawa Tengah yang hendak kembali ke Jakarta. Valen. Iya, Syahri, Anda tadi menyampaikan bahwa ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang kemudian diatur oleh polisi, pengaturan arus manual secara situasional dan penutupan beberapa jalur alternatif. Tapi kalau dari gambar di belakang Anda yang menjadi background ini arus lalu lintas terlihat padat. Bagaimana melihat efektivitas dari rekayasa lalu lintas yang saat ini sebenarnya diberlakukan? Ya, Valen, ini menjadi salah satu indikator meskipun diberlakukan rekayasa arus lalu lintas, beberapa kendaraan-kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta terus mengalami kepadatan yang berarti itu merupakan momennya puncak arus balik pada gelombang pertama yang sudah terjadi sejak siang sampai sore atau bahkan malam hari ini. Meskipun demikian, kalau saja tidak diberlakukan rekayasa arus lalu lintas yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu, itu kepadatan mungkin bisa diprediksi mencapai lebih dari 3 sampai 4 kilometer. Namun beberapa langkah yang telah diberlakukan terutama di pos pengamanan Palimanan saat ini saya berada itu mampu memperpendek laju kepadatan tersebut. Bahkan di 100 meter saya melaporkan kepada Anda, petugas juga tidak memberlakukan beberapa rambu lalu lintas yang saya maksudkan tadi, sehingga akhirnya para pengendara itu masih dapat terus melaju ke arah Jakarta. Tentu efektivitas dan beberapa cara bertindak atau PB rekayasa lalu lintas ini terus kami pantau dan sangat dinanti dan diharapkan oleh para pemudik dan tentunya seluruh pengguna jalan di jalur Pantura agar tidak ada kepadatan yang membuat berhentinya laju kendaraan. Sejauh ini tidak ada kejadian tersebut dan roda masih terus berputar hingga akhirnya para pemudik yang dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta yang berusaha untuk kembali sebelum mereka akan melakukan aktivitas di tempat kerja masing-masing besok sudah sampai dengan aman, selamat dan dapat kembali beraktivitas besok hari. Valen. Iya, di jalur arteri ini kepadatan terjadi untuk kendaraan pribadi begitu ya. Tadi Anda menyampaikan ada roda 4, kemudian juga bus, tapi tadi kami juga melihat banyak sekali kendaraan roda 2 ini juga yang melintas di sana. Bagaimana dengan posko kesehatan yang ada di tempat Anda melaporkan? Di mana yang paling dekat supaya ini menjadi imbauan warga yang melakukan perjalanan apabila mengalami kelelahan? Ya, di beberapa titik di kota dan kabupaten Cirebon, pemerintah kota dan kabupaten Cirebon telah melakukan berbagai macam persiapan. Salah satunya adalah penyediaan posko yang dilengkapi oleh beberapa fasilitas. Pertama tentunya adalah fasilitas mereka, para pemudik untuk beristirahat, baik duduk ataupun lesehan, kemudian juga disediakan tempat untuk tes kesehatan. Seperti kita ketahui, Valen, pada saat arus mudik dan arus balik ini, itu banyak sekali para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 yang melintas di jalur Pantura. Dan kondisi kesehatan mereka sangat teruji dan tertantang ketika dalam kondisi cuaca yang sangat panas, terik di siang hari, dan bahkan pada malam hari atau sore hari, itu biasanya terjadi gangguan cuaca semisal hujan deras dan angin kencang. Sehingga kondisi ini menjadi salah satu tantangan para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2. Di kota Cirebon, tepatnya di Simpang Pemuda, itu terdapat pos utama yang dilengkapi dengan pos kesehatan. Di sana para pemudik, kami melakukan pemantauan beberapa waktu lalu terjadi beberapa kali kecelakaan bertabrakan secara beruntun. Itu petugas kepolisian kerjasama dengan tim kesehatan dari beberapa rumah sakit dan juga tentunya dinas kesehatan itu melakukan pertolongan cepat. Bahkan kemarin dibawa oleh ambulan karena korbannya mengalami sedang mengandung atau hamil 2 bulan dan mendapatkan penanganan secara intensif. Nah, di pos Palimanan ini yang selalu menjadi titik sentral pusat pengendali dan pengaturan arus lalu lintas, kepolisian juga menyediakan tim kesehatan dari Dinas Kabupaten Cirebon dan juga beberapa puskesmas yang terdekat itu juga menyediakan beberapa layanan fasilitas kesehatan. Ini diberikan kepada para pemudik secara gratis
Dan sangat diharapkan kepada para pemudik yang hendak kembali ke Jakarta, momennya saat ini adalah arus balik, untuk senantiasa memeriksakan kondisi tubuh sebagai pengemudi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa layanan diantaranya adalah cek tensi darah, kemudian ada gula darah, kolesterol, dan beberapa obat-obatan yang memang itu disediakan untuk para pemudik, dan tentunya itu disesuaikan dengan dosis, dengan takaran yang sehingga bisa dikatakan aman untuk tetap dilakukan perjalanan meskipun telah mengonsumsi obat-obatan. Ada juga beberapa vitamin-vitamin yang disediakan oleh pemerintah. Di sepanjang jalur Pantura ini terdapat beberapa posko kesehatan, memang jaraknya tidak terlalu dekat, Valet. Karena kita tahu bahwa kota dan Kabupaten Cirebon ini cukup membentang jauh. Kabupaten Cirebon merupakan wilayah administratif Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, yakni di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dengan Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, Valet. Dan bisa diakses seluruh fasilitas kesehatan di beberapa titik-titik tersebut, Valet. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda. Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon langsung dari kawasan arteri di Cirebon, Jawa Barat. Sehat-sehat selalu, terima kasih atas pantauan Anda.